Sesuai janjinya, akhirnya pemilik nama Dewi Muria Agung alias Dewi Persik mendatangi Polda Metro Jaya tepat pukul 5 sore kemarin. Walaupun sempat manggil 2 kali dengan ditemani oleh kuasa hukumnya serta kakak laki-lakinya, Dewi menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik. Selama hampir 5 jam, Dewi dicecar 27 pertanyaan seputar kedekatannya dengan pengusaha muda Johnson Yaptonaga. Dan benarkah jika status Dewi sebagai terlapor bisa berubah menjadi tersangka? Dewi geser, baik dulu. Misi mas, sehat saya. Ini Mbak Dewi. Permisi teman-teman, Kita tidak memberikan keterangan. Cabut giok, Pak. Cabut giok. Mami gimana? Mbak DP. Jadi sudah macam ini apa aja? Tadi berapa pertanyaan Mbak DP? Pemeriksaannya apa aja Mbak? Ya baik-baik ya. Tolong jawab dong. Apa aja Mbak? Pertanyaannya standar aja ya. Tadi sudah diadakan pemeriksaan di Polda Metro Jaya terhadap klien kami. Ya, ada 27 pertanyaan. Pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, ya, pertanyaan standar yang dilakukan dari penyidik terhadap saksi terlapor. Seperti itu. Langkah selanjutnya nanti diolah di sana ya, ada konfrontir mungkin ya, atau gelar perkara di situ. Status DP di laporan saudara Johnson adalah terlapor. Kalau masalah saudari DP diperiksa sebagai saksi itu masalah teknis pemeriksaan saja. Biarkan aja dia diproses gitu. Pemeriksaan terhadap Dewi Persik oleh penyidik ini kiranya bisa mengurai benang kusut seputar misteri hubungan Dewi dengan Johnson. Pasalnya, Johnson gerah dengan pengakuan yang diduga dilakukan Dewi tentang hubungan mereka berdua. Johnson pun rela membuka perdamaian dengan Dewi melalui satu syarat, agar Dewi mau meminta maaf dan mengklarifikasi seputar kedekatan mereka secara terbuka. Lantas, akankah Dewi menerima syarat yang diajukan oleh seterunya itu? Damaian ya Bang? Yang belum ada perdamaian gitu. Bahkan barusan saya telepon si Johnson, sama sekali nggak ada pendekatan gitu loh. Jadi seolah-olah saya mau gue gitu loh. Emang gue pikirin gitu loh. Yang duluan mengatakan bahwa telah terjadi perdamaian kan dia. Tapi ternyata dia tidak berusaha untuk datang untuk berdamai. Ya kenapa sih nggak ngomong aja, sorry, I make mistake. Udah selesai kan? Ya itu, dia hanya terangkan aja ke publik bahwa saya tidak pernah menikah. Ada seseorang yang baik hati, ya kan, ingin memperdamaikan, tapi dari biasanya kan tahu sendiri, ya kan, tidak mau berdamai kecuali ada permintaan maaf. Klien kami tidak pernah melakukan itu. Klien kami tidak pernah melakukan, mau bagaimana meminta maaf? Gimana Bang? Tidak pernah ada. Jadi tetap pemeriksaan tadi kami sertakan bukti juga bahwa klien kami tidak pernah mengatakan bahwa dia pernah menikah dengan pelapor J. Berurusan dengan hukum memang bukan hal baru bagi seorang Dewi Persik, terlebih jika melihat pengalamannya mendekam di rutan Pondok Bambu selama 3 bulan. Namun benarkah jika persoalannya dengan Johnson membuatnya stres, bahkan kabarnya orang tua Dewi yang tinggal di Jawa Timur sempat sakit mendengar jika Dewi kembali berurusan dengan hukum. Perasaan Dewi Persik sendiri, ya, secara manusia dia pasti akan terganggu. Ada tertekan, ya kan, tapi dia profesional, dia bisa mengesampingkan itu karena dia tidak melakukan, itu saja. Namanya orang tua kalau lihat anak, ya kan, makanya saya himbaukan, ini kan DB ini bukan seorang diri, dia ada keluarga. Ya silakan aja. Ada perdamaian nggak Bang? Ya kalau memang dari pihak DP misalnya minta ada ini, minta maaf, saya akan terima. Berarti masih membuka ya Bang? Ya, tapi kalau nggak ada ya kita serahkan ke pihak Polda.
Penangkapan Hendrianto alias Vicky Prasetyo oleh Polres Bekasi tepat di pintu gerbang Lembaga Permasyarakatan Bulak Kapal akhir pekan lalu, usai Vicky mengakhiri masa tahanannya, sukses membuat ibunda Vicky, Emma Fauzia, menjerit histeris dan tak terima dengan cara penangkapan anaknya. Dan merasa tak diperlakukan secara adil, ibunda Vicky melalui kuasa hukumnya kemarin melaporkan aksi penangkapan anaknya ini ke Komnas HAM. Dalam laporannya, kuasa hukum Vicky juga meminta Komnas HAM untuk hadir di persidangan pra-peradilan Vicky pada hari Kamis mendatang di Pengadilan Negeri Bekasi. Tapi benarkah jika sesungguhnya terjadi kesalahan prosedur saat penangkapan Vicky Prasetyo? Hari ini kami resmi ya, tanggal 17 November 2014, kami resmi memasukkan surat pengaduan kami, yaitu tentang proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Bekasi, yang kami duga bahwa ini melanggar dari hak asasi manusia. Ya, tanggapan kami tadi sudah diterima laporan kami. Selanjutnya ini akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kami tadi juga menyampaikan bahwa kami akan mengajukan permohonan kepada Komnas HAM untuk bersedia hadir di dalam persidangan sebagai saksi ahli. Biasanya ya, terkait dengan penangkapan biasanya ini terkait dengan ini penahanan, dugaan penahanan sewenang-wenang itu biasanya. Ya, memang Vicky tidak mendapatkan keadilan. Seandainya dapat keadilan tidak diperlakukan seperti itu. Upaya Emma Fauzia untuk membebaskan anak kesayangannya ini tidak hanya tertuju pada persoalan hukum yang menimpanya. Pasalnya, belakangan Emma juga mengungkit semua barang yang pernah diberikan Vicky untuk Zaskia Gotik yang kala itu masih berstatus sebagai tunangannya. Emma juga mengultimatum Zaskia untuk segera mengembalikan cincin berlian yang pernah diberikan Vicky saat malam pertunangan. Lantas, benarkah jika upaya Emma untuk menyelamatkan harta Vicky ini lantaran kondisi perekonomiannya yang kini tengah morat-marit? Dia sih diminta, karena kan memang gak ada klarifikasi ya dari dia ya. Tahu-tahu putus begitu aja. Iyalah, dan seharusnya juga dikembaliin ya, karena bukan barang dia juga, dan juga udah bukan tunangannya Kak Vicky lagi. Udah lama ingin meminta, cuma nggak ada untuk apa ya, dari mana kita jalur harus memintanya. Ya kalau Bapak sih gini aja ya Bapak nggak tahu lah masalah itu ya kan, karena Neng itu kenal mereka itu ya belum lama ya kan, itu aja baru 5 bulan lah kalau nggak salah gitu kan. Ya Bapak nggak tahu masalah itu, pokoknya setahu Bapak ya nggak pernah dibeliin apa-apa. Sama aku, kalau cincin sama aku ya, sama aku cincin aku jual, aku kasih anak yatim. Wajar, nggak apa-apa, terserah dia mau ngomong apa. Kalau aku sih udah tutup telinga lah, udah tutup telinga gitu, udah nggak ini lagi, karena memang udah bukan urusan saya. Cinta bertepuk sebelah tangan, Ivan Gunawan gandeng wanita bernama Shirley sebagai pengganti Ayu Ting Ting. Lantas siapakah Shirley? Dan benarkah lantaran trauma, Ivan kini tak mau lagi jor-joran memberikan barang-barang mewah kepada kekasihnya? Ntar dulu, saya sekarang lebih hati-hati deh, jadi dulu baru ngasih ya. Ntar dong ngasih dia nggak mau lagi ya kan. Habis sudah kesabaran Ivan Gunawan menanti kepastian cinta dirinya terhadap Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting. Bagaimana tidak, segala bentuk perhatian yang diberikan Ivan kepada Ayu seperti baju-baju mahal hasil rancangannya serta sebuah cincin berlian yang pernah ia berikan untuk